Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Akuntabilitas seorang Habibie dapat kita lihat di saat beliau berjuang membawa Indonesia yang pada masa itu berada pada masa sulit krisis moneter. Habibie dihadapkan pada masalah ekonomi Indonesia yang benar-benar terpuruk dan tidak memiliki arah yang jelas. Beliau menunjukkan tanggung jawabnya dengan menjalankan amanah, mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan sehingga mampu memulihkan kondisi ekonomi bangsa. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mengenai rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa tawaran yang diberikan kepada B.J. Habibie. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang mengetahui bahwa B.J. Habibie bukan orang biasa saat itu memberikan tawaran kepada B.J. Habibie dengan memberikan status warga negara kehormatan. Namun B.J. Habibie menolak. Hal yang serupa juga dilakukan oleh pemerintahan Filipina. Filipina yang saat itu dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos menawari kepada B.J. Habibie untuk mengelola Dirgantara Filipina. Marcos yang saat itu langsung menawari B.J. Habibie beralasan bahwa ini untuk kepentingan Asia, namun B.J. Habibie juga menolak. Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman seraya membujuk B.J. Habibie untuk pulang ke Indonesia. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat disiplin. Terlihat bagaimana beliau membagi waktunya secara konsisten, baik itu untuk beribadah, dalam olahraga, dalam bekerja maupun dalam berkeluarga. Beliau merupakan inspirator untuk semua orang. Bapak B.J. Habibie juga merupakan sosok politikus garis lurus dan sosok yang tidak mudah terprovokasi. Ia membuka keran kebebasan pers agar pers berjalan dengan semestinya. Bapak Habibie merupakan tokoh bangsa yang sangat berkomitmen untuk membangun nilai mutu Indonesia. Bagi Pak Habibie, tidak penting banyak bicara, apalagi omong kosong. Yang penting bagi beliau adalah bagaimana menunjukkan prestasi dan komitmen mutu yang konsisten terus meningkat. Obsesi Pak Habibie dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk bangsa Indonesia tidaklah pernah putus. Di setiap kebijakan pembangunan beliau selalu bermuara pada peningkatan nilai tambah terhadap putra-putri Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia dengan sumber daya manusia yang berkualitas bisa bersaing dengan bangsa lain. Sosok Habibie sangat berjasa bagi bangsa ini, terutama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti pada saat beliau menjabat sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto. Beliau mengesahkan undang-undang tentang pemberantasan korupsi, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sosok yang dicintai itu telah pergi, meninggalkan warisan semangat ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sebuah api semangat yang harus dilanjutkan oleh kita, generasi muda Indonesia. Terima kasih atas segala jasamu, Pak Habibie. Sosokmu akan selalu kami kenang dalam hati. Terbanglah tinggi dalam kedamaian hingga melintasi galaksi.